Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputu Bintang Permatasari dengan NIM 24151007 dari Prodi Ilmu Komputer 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai konfigurasi DNS record untuk Gani Ilkom. Nah, skenario kasusnya adalah ada organisasi bernama Gani Ilkom yang memiliki dua jaringan utama, jaringan internal dan jaringan eksternal. Dua-duanya saling terhubung tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Tujuan dari konfigurasi DNS ini adalah agar setiap layanan bisa diakses menggunakan nama domain, bukan alamat IP, jadi lebih mudah diingat dan dikelola. Nah, di sistem ini ada dua domain utama, yaitu ganiilkom.lokal untuk jaringan internal dan ganiilkom.net untuk jaringan eksternal atau publik. Pemisahan ini sangat penting untuk menjaga keamanan jaringan internal, tetapi tetap memungkinkan layanan publik bisa diakses dari luar. Berikut ini adalah daftar server yang digunakan di jaringan Ganilkom. Yang pertama ada web 1, yaitu web server utama di IP 192.168.10.10. Web 1 ini melayani situs baik internal maupun eksternal. Yang kedua ada mail yang berfungsi sebagai server email di 192.168.10.20. Yang ketiga ada DB atau database server di 192.168.10.30, tetapi hanya untuk akses internal saja. Yang keempat ada files, yaitu file server di 192.168.10.40. Yang ini juga hanya bisa untuk diakses dari jaringan lokal atau internal saja. Kemudian yang terakhir ada proxy di 192.168.10.5 yang berfungsi sebagai gerbang utama atau penghubung antara jaringan publik dan jaringan internal. Sebelum masuk ke konfigurasi, kita harus memahami dulu konsep DNS record ini. DNS record itu adalah data yang menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Kalau misalnya kita analogikan, fungsinya mirip sekali dengan buku telepon. Kita hanya mengingat nama domainnya atau nama orangnya, DNS atau DNS yang akan mencari nomor teleponnya. Kemudian ada beberapa record penting yang akan kita pakai di sini, yaitu A-record, yaitu untuk memetakan nama domain ke alamat IP 4. Contohnya ada web1.ganilkom.lokal ke 192.168.10.10. Kemudian ada MX record untuk menunjuk server penerima email surat masuk. Misalnya ganilkom.net menunjuk ke mail.ganilkom.net. Nah, lalu yang terakhir ada CNAME record untuk membuat alias nama domain seperti www.ganilkom.net yang menjadi alias dari ganilkom.net. Tiga jenis record ini nanti akan menjadi dasar konfigurasi DNS Ganilkom. Nah, sekarang kita akan bahas konfigurasi internalnya dulu, yaitu ganilkom.lokal. Domain ini hanya digunakan untuk jaringan lokal agar semua server bisa diakses menggunakan nama bukan IP. Contohnya, web1.ganilkom.lokal in 192.168.10.10. Artinya, web1.ganilkom.lokal ini diarahkan ke alamat IP 192.168.10.10. Record A ini khusus untuk menyambungkan nama domain ke alamat IP 4. Yang kedua, mail.ganilkom.lokal in A192.168.10.20. Ini untuk server mail internal, kemudian db.ganilkom.lokal in A192.168.10.30 dan files.ganilkom.lokal in A192.168.10.40. Keduanya ini untuk kebutuhan internal saja, bukan publik. Yang kelima ada proxy.ganilkom.lokal in 192.168.10.5. Ini untuk proxy server yang menjadi penghubung antara jaringan internal dan jaringan eksternal. Nah, yang terakhir, untuk layanan email digunakan juga MX record. Ganilkom.lokal in MX10 mail.ganilkom.lokal. Angka 10 di sini menunjukkan prioritas server email. Makin kecil angkanya, makin tinggi prioritasnya. Dengan pengaturan seperti ini, seluruh komunikasi di jaringan internal bisa berjalan lancar tanpa harus lewat internet.
Nah, selanjutnya kita masuk ke domain ganiilkom.net yang digunakan untuk jaringan eksternal atau publik. Domain ini dipakai agar layanan seperti website dan email bisa diakses dari luar tetapi tetap aman. Server yang sifatnya sensitif seperti database dan file server tidak ditampilkan di domain ini untuk mencegah akses dari luar. Nah, contohnya seperti ganiilkom.net in 192.168.10.5, artinya domain ganiilkom.net diarahkan ke proxy. Jadi, semua akses publik pertama kali masuk ke proxy server. Yang kedua, www.ganiilkom.net in CNAME, ganiilkom.net. Record CNAME ini membuat www.ganiilkom.net jadi alias menjadi ganiilkom.net agar lebih mudah diakses. Yang ketiga ada mail.ganiilkom.net in 192.168.10.5. Ini berarti email publik juga diarahkan ke proxy. Kemudian ganiilkom.net in mx10 mail.ganiilkom.net. Dan record ini digunakan bahwa mail.ganiilkom.net adalah server penerima email untuk domain publik Ganiilkom. Dengan cara ini, pengguna dari luar bisa tetap akses web dan email, tetapi tidak bisa langsung masuk ke jaringan internal, jadi sistemnya tetap aman dan efisien. Nah, secara keseluruhan, konfigurasi DNS Ganiilkom ini memisahkan domain internal dan eksternal agar sistemnya lebih aman. Domain ganiilkom.lokal digunakan untuk server jaringan dalam, sementara ganiilkom.net untuk pelayanan publik yang aman diakses dari luar. Server yang menyimpan data penting seperti database dan file sharing tidak dipublikasikan, dan semua trafik dari luar diarahkan ke proxy gateway di IP 192.168.10.5. Dari situ proxy akan meneruskan permintaan ke server yang sesuai. Misalnya ke web 1 kalau pengguna mengakses situs web. Dengan cara ini jaringan jadi lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.